Bet, Oke bro, lama nggak ketemu ya Bet? udah lama. Karena Apa ada aktivitas sekarang Bet? Aktivitas apa? aktivitas menunggu umroh buka. Kapan rencana? Ya katanya sih dalam waktu dekat, nggak tahu dalam waktu dekat terus buka. Jadi kalau pemerintah itu bikin kebijakan itu ada tertulis atau cuman statement doang? Nah. Terhadap yang berangkat umroh itu gitu. Jadi ya ini kan yang pertama kita tunggu adalah info dari Arab Saudinya kan selaku negara yang punya otoritas dalam penyelenggaraan haji umroh kan Saudi. Nah, tinggal nanti setelah Saudi buka, artinya buka untuk Indonesia ya. Kalau buka secara untuk luar negeri seluruhnya udah buka, ya? udah. Oh, Walaupun artinya memang Indonesia ada tuh beberapa- di ban, di banned. bukan di ban ya, belum untuk visa umroh belum ini ya, belum boleh Belum masuk kriteria? Iya, belum sementara belum nih. Kenapa? Karena masih Ya mungkin melihat kondisi COVID-nya atau Lah. gimana. bukannya jadi isu internasional nih. Indonesia termasuk negara yang penurunan tingkat COVID-nya, jumlah korban COVID-nya itu paling bagus sih penurunannya. Dan itu di banyak yang pada jealous kan, Malaysia dan negara-negara Iya. lain. Nah, Artinya tapi kan itu lampu hijau buat harusnya begitu ya. Cuman entah apakah yang kita klaim itu adalah turun drastis itu dipercaya oleh negara lain atau enggak kayak gitu kan. Kita nggak tahu kayak gitu kan. Entah Saudi punya instrumen lain pembanding yang bisa mengukur bahwa memang benar-benar sudah aman nggak di Indonesia atau. Tapi menurut lu udah aman belum di Indonesia? Gue udah vaksin sih Pfizer. Oh udah, akhirnya. Udah. Karena lu kalau nggak vaksin lu nggak Kalau bisa nggak vaksin nggak bisa berangkat masuk. ya. Iya. Tapi kalau gue Sinovac gimana? Ada booster, harus ada booster. Boosternya apa? Boosternya bisa Pfizer, bisa Pfizer, Astra atau Moderna. Oh, Iya, jadi harus Sinovac nggak diakuin tuh sama Saudi? Harus ada booster. Iya, syaratnya harus ada booster. Ngapain sih Indonesia pakai Sinovac? Gue Sinovac kan, gue nggak bisa dong. Oh pakai booster ya? Kalau Bayar lagi? Kalau pakai Sinovac, kelebihannya nanti dalam beberapa bulan lu bisa bahasa Cina. Waduh, Kalau gue emang lagi belajar bahasa Cina. kalau pakai Pfizer bisa bahasa Jerman gua. Oh. Ini udah bisa gua ikhli bediah itu tuh bisa gua. lebih ya. Baru itu. Lebih di. Kalau bahasa Cina ya Nah, Cina kan akan menguasai dunia, mendingan Cina kan? iya. Akan jadi bahasa internasional kedua tuh setelah bahasa Inggris, bahasa Cina. Iya, iya. Kalau bicara. Semoga aja. Tergantung dia menang nggak nanti di Laut Cina Selatan. Pasti menang. Dia lagi buka jalur sutra baru tuh, Iya. lewat Selat Malaka tuh. Yang saking ininya fokusnya Amerika ingin perangin Cina itu sampai ditarik semua pasukannya dari Afghanistan. Ya betul. Ya itu salah satu kebodohan politiknya Amerika sih, kalau menurut gue ya. Iya. Walaupun maksud tujuannya benar, tapi itu nanti lah ngobrolnya panjang gitu. Masa Masalah jelekin Amerika Afghanistan. atau jelekin Cina aja, jangan jelekin Indonesia nanti masuk delik. Oke, berarti per tanggal berapa belum tahu. Katanya si muasasa bilang Oktober katanya. Di karantina nggak? Terakhir itu kebijakannya adalah karantina di negara asal, cuma memang kalau itu diterapin itu berat sebenarnya. Misalkan lu berangkat ke negara mana yang itu pertama harus menerima Indonesia. Nah, di karantina di situ. Pertanyaan negara itu juga harus diterima oleh Saudi. Sejauh ini yang mungkin kelihatan bisa begitu hanya Maldives, Yordan. Setahu sependek pengetahuan gua, mungkin ada yang lebih tahu sih. Nggak apa-apa Berarti kalau kita yang ke negara ketiga dulu. Kan negara tadinya begitu. Cuman kayaknya kalaupun itu dijalankan itu sangat memberatkan. iya loh, Pertama, budgetnya tambah. budget. Ya, pasti Waktunya yang kedua, bertambah. waktu bertambah. Dan juga yang sangat nggak efisien, nggak rasional lah, perjalanannya jadi nggak rasional kayak gitu. Tapi kalau LE di sana kurang lebih sama. Apakah ada perbedaan ketika sebelum pandemi? Jelas berbeda, Umroh karena itu. kan dulu itu kan kalau umroh sebelum pandemi kan ya memang ya ini kan tragedi kemanusiaan yang Ya. nggak baru ya terjadi sekitar 100 tahun setelah Spanish flu gitu katanya kan begitu kan. Ya, artinya ini kondisi yang saat ini nih yang tadinya sekamar berempat jelas sekarang berubah jadi sekamar berdua. Begitu udah mengurangi
100. Oh, iya. Ya. Gambar apa nih, Mbak? Kuda laut. Pinocchio kuda laut. Kan lu kayak kuda laut. Oke. Kan itu berkurang, bukan berkurang, tapi secara okupansi atau ketersediaan kamar yang tadinya berempat bisa di-sharing, misalnya sudah terbelah 100% itu, jadi dari 4 ke 2 kayak gitu kan. Artinya kuotanya berkurang. Bukan kuota berkurang, tapi yang jelas pembagian kamar selisihnya beda dari 4 ke 2 aja, itu mempengaruhi nilai harga. Oke. Kalau berempat kan bisa Ya, rapatin uang lagi. 1.000 dibagi 4 kan 250. Nah, sekarang dibagi cuma 2, jadi jatuhnya harus patungan gope-gope lah kasarnya. Tapi artinya jumlah hotel di sana mencukupi loh. Kan berarti nambah ini dong. Sependek pengetahuan gue gue nggak tahu ya, tapi ada nggak pembangunan baru hotel baru di Saudi? Kayaknya belum kedengeran. Cuman kalaupun ada hotel-hotel baru harusnya bisa menambah jumlah kamar, artinya kan persaingan pun juga semakin banyak kan hotel di sana. Tapi sejauh ini malah banyak kan hotel yang bukan bikin baru, tapi banyak hotel-hotel yang bangkrut dan dioper alih, take over gitu, atau diakuisisi sama manajemen baru kayak gitu. Lo dari kapan sih, Fit? Bisnis travel umroh? Berkecimpung di dunia haji umroh sih baru 2009. 2009 berarti udah 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. 2021. Itu langsung sendiri. Lo apa? Aspa ya? Jangan disebut di sini. Nggak apa-apa emang nggak? Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya pokoknya itulah. Itu. Aspa tuh. Oke. Udah berizin tuh. Oh, izin udah, yang jelas pasti bisa dicek lah. Oke kan. Cek di sini nih. Coba klik ya nanti ya, klik ya. Gitu. Naiknya apa sih, Bit? Hah? Lo naik apa di sana? Apanya? Dari sini ke Saudi direct langsung atau transit? Kadang direct tergantung paket. Kalau mau murah ya pasti transit. Kalau mau ya nyaman atau layak nyamannya cukup ideal ya langsung, ya kan? Ya langsung tuh bisa macam-macam pesawatnya. Ada pesawat yang paling pertama ya pesawat bangsa kita sendiri, Garuda Indonesia. Wah, lagi banyak kalah mulu dia tuh perkara tuh. Kalah mulu. Untuk Garuda saya nggak berani komen di konten. Enggak, Garuda tuh pengelolaannya kacau. Terus banyak pakar-pakar hukum Indonesia itu masalah hukum perdata internasional, tapi kok masih kalah gitu. Di arbitrase kalah. Terakhir tuh ada perkara Garuda dengan pihak lain, sengketa perdata juga bisnis, kalah juga. Saya pakai masker dulu. Ini catatan buat Garuda Indonesia nih, harus lebih meningkatkan protektif secara hukum nih. Saya setuju, cuma saya pakai masker ya. Karena lo terlalu terlibat di sini ya. Terlibat sih. Nanti gue dicari lagi nama gue. Tapi dia banyak pesawat yang terbang ke ini, ke Saudi. Terbang ke Saudi banyak, bukan hanya Garuda, tapi ya pasti Garuda Saudia itu pesawat reguler. Lion gue tahu ada. Lion, ada Citylink. Sini apa? Citylink apa sih? Pesawatnya apa? Ada pesawat terakhir itu justru pakai Airbus 330. Oh, Gue nggak tahu pesawatnya Citylink. kecil. Enggak, pesawat gede, Iya. A330. Oh, ini gede ya? Iya gede. Pesawat memang untuk ukuran di atas 10 jam. Ya, iya. Terusnya Citylink atau Cilinting? Cilinting. Cilinting mah. Itu dong. Cima. Salah sama Cim. Citylink ya, Cilinting lagi. Selinting dulu deh. Itu. Terusnya ya kalau transit ya biasa ada Etihad, Emirates, terusnya apalagi Oman. Ya mungkin Qatar ya, tapi Qatar katanya hubungannya udah baik-baik aja sama Saudi ini. Harusnya kalau udah hubungannya baik-baik aja, Qatar nih bisa open road Tapi lagi. kadang-kadang gini sih, gua nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hubungan bilateral secara government to governmentnya mungkin rusak ya gara-gara perbedaan politik. Tapi kadang bisnisnya karena dia hubungannya B2B, jadi kadang nggak saling berkaitan gitu. Bisa Bener nggak jadi. sih? Tapi terakhir ini memang Qatar belum ada rute ke Jeddah. Terakhir di 2019. Terakhir 2019-2020. Walaupun memang isunya di 2020 itu kan katanya. Tapi Qatar negara yang boleh masuk kan? Terakhir 2020 itu katanya, gue denger infonya, gue lupa tuh di berita, udah nggak ada ribut lagi antara Saudi sama Qatar kayak gitu. Udah. Saudi banyak banget perangnya sih sekarang. Kenapa sih nggak perang? Itu saya nggak bisa komentar. Karena saya takut di-ban di Arab Saudi. Saya nggak mau
Enggak, yang nonton juga nggak ada Arab Saudi. Pokoknya MBS bagus. MBS MBS itu Kuwait. pesawatnya Qatar ya? Muhammad bin Salman maksudnya. Oh, Muhammad bin Salman. Yamin Basu. Oh, gue bilang MBS begitu-gitu kagak bisa masuk ke Saudi. Tapi katanya sekarang mau ganti lagi. Ganti siapa? Titahnya ke bukan yang keluarga Salman lagi. Enggak lah, justru sekarang ini ya, kalau raja ininya udah wafat ya langsung turun ke Salman, langsung turun ke MBS. Nggak ada lagi ya? Ini kan bapak putra mahkotanya Salman, MBS sorry. Putra mahkotanya MBS. MBS itu kayak merek lokal, merek sepatu lokal MBS. Kalau MBZ itu jalan tol. Lo Jika- kalau hotel di deket-deket situ? Tergantung paket. Kalau paket apa tapi namanya Masjidil Haram. 3 tahun terakhir gua prefernya hotel-hotel dekat Masjidil Haram. Karena kalau Bener nggak sih, sekarang Bit? jauh-jauh capek. Jadi ada cerita, ini lo kan yang sering di Saudi ya. Ya. Jadi ada kayak rumahnya siapa ya? Istrinya apa anaknya? Makanya kalau nggak guys, salah, anaknya Nabi Muhammad tuh siapa? Fatimah Zahra. Istrinya Ali ya? ya. Istrinya Ali katanya punya rumah dan rumahnya itu dibangun jadi hotel. Ada jadi istilahnya gini, cagar-cagar budaya atau peninggalan zaman-zaman dulu sahabat banyak dijadiin hotel-hotel mewah. Iya. Itu bener? Sebelum Raja Salman begitu. Boleh apa nggak sih? Ya boleh sih ya. Iya, Bu ya. Tapi pantas sih, jadi kehilangan identitas gitu Saudi. Jadi sekarang kota mewah gitu. Padahal kita kan mau ke sana ngelihat segala bentuk Kalau menurut jalan jejak budaya. betul. Pendapat Ai justru dari sisi pariwisata kita nggak bisa bicara nggak perlu bicara dari agama ya. Ya pariwisata betul. Dari pariwisata harusnya justru magnet Iya. magnetnya Arab Saudi dengan peninggalan situs-situs peninggalan Islam itu harusnya dipelihara. Bukan hanya untuk menambah iman tapi dari sisi pariwisata. Pariwisata betul. Itu nilai jual yang sangat teramat mahal. Karena misalnya gini, kita bicara dari keluar dari konteks agama ya. Heeh. Bahkan Nabi Muhammad pun sering dinobatkan sebagai manusia berpengaruh di dunia. Itu kan nggak bicara tentang dia sebagai tokoh agama Islamnya, tapi lebih kepada kepribadian dia, Iya. leadership dia, entrepreneurshipnya dia. Iya. Artinya orang kan jadi pengen tahu secara langsung kehidupannya sampai jejak keturunan-keturunannya. kehidupan. Iya. Sayang sih kebijakan Saudi lebih kepada bisnis ketimbang Nggak apa-apa bisnis memelihara. sebenarnya nggak Ya, apa-apa. maksudnya bisnis. nggak Harusnya dijaga. iya. Kalau Jepang kan misalnya dia masih memelihara identitas aslinya Jepang tuh, sehingga kita bisa ngelihat sejarah Jepang secara ya kita datang ke sana ya bener-bener Jepang. Mungkin sekarang kalau kita ke Saudi ya udah kayak kota mewah, Ya, bangunan bertingkat, bahkan apa ada hotel tertinggi di dunia kan gitu. nggak nomor 2 itu. Nomor 2 ya? Burj, Burj ya, nomor 1 ya. Burj Al Bait itu nomor 2, yang paling tinggi kan Dubai, Burj Khalifa. Ya, Burj Khalifa. Itu yang investor dari mana? Yang di Saudi itu? Yang nomor 2 di dunia? Wah, itu gua nggak tahu deh. Coba gua telepon MBS dulu ya. Amerika kali ya? Nggak tahu. Grupnya Hilton katanya. Nggak, di situ Bukan. ada banyak hotel. Di situ yang jelas itu tanah wakaf. Tanah wakafnya dari Raja King Abdul Aziz. Oh. Ya kan? Cuman ya di dalamnya beneran wakaf atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Gua nggak tahu. Nah, cuman di situ ada 6 hotel. Dari mulai Pullman, Zamzam, Movenpick, ya kan. Tapi koreksi kalau salahnya, tapi gue insya Allah bener nih. Swiss Bell, terusnya ada Fairmont, ya kan, ada Raffles, dan ada Regency Albe. Oke. Kalau gue sampai salah, diragukan nih kalau Ya iyalah, 2009. Oh, Bahkan iya. lo pernah di Saudi ya? iya berarti Saudi. Berapa tahun? 2009 Saudi? Apa Lu sebelum? pulang 2012. Oh, tetap 2009 itu lo ngurus LA kali sana ya? Ya, jadi kuli dulu bro. Oh, oke. Jadi kuli dulu, habis itu ya begitulah, pelan-pelan naik. Tapi cukup menjanjikan kan bisnis umroh di kalau sebelum pandemi mungkin iya, buktinya gue lihat profil lo bagus lah secara ekonomi, secara itu bagus. Tapi pandemi sekarang dan lo kalau bicara visionernya bukan pasca pandemi ya, selama pandemi masih oke nggak misalnya dibuka gitu?
sektor Kalau- tourism khususnya umroh? Kalau umrah pasti manis, tapi memang pasti manis. Nih gua punya hipotesis begitu. Ya. Gua ada dasar yang mungkin bisa dikatakan ilmiah atau enggak ya. Kenapa pasti manis? Selama belum kiamat tahun depan. Karena magnet Saudi luar biasa sih ya. Iya. Muslimnya juga banyak kan ya. Ya, kalau mau ada negara manapun yang mencoba membumi hanguskan Ka'bah, berarti itu kan sama aja kita bikin kiamat. Betul. Kayak gitu kan, pasti akan ada perang berdarah-darah dan habis-habisan di situ. Nantinya selama ada Ka'bah, berarti kan orang pasti ke sana. Orang umat muslim lah, dan orang umat muslim pun bertumbuh. Pertumbuhan umat muslim pun juga pesat. Ya kan, bahkan angkanya akan segera menyusul menyalip jumlah umat Kristiani yang ada di dunia. Nah gitu. Kedua, itu dari segi global. Dan kedua, hajinya sudah ditunda 2 kali. Oh iya. Artinya Ini orang oke, kapan lagi dibuka haji? ya semoga aja 2022. Oh, di sana udah belum? Kan udah 2 kali ketunda nih. 2020. Untuk Indonesia. Semua dunia. Oh, semua dunia. Iya. Belum ada kisi-kisinya. Belum ada. Makanya semoga 22 2022 bulan. normal, bulan musim Oh, haji. bulan musim haji ya. Oh. Musim haji. Ya persiapannya harus dari sekarang dong. Nah, dengan penundaan itu kan pasti jumlah antrian akan semakin terbatas. Ya kan? Bukan semakin terbatas, semakin panjang. Panjang. Karena kan memang haji itu dibatasi oleh wilayah. Nah, nilainya kan pembatasan itu, pembatasan waktu, pembatasan wilayah. Kayak gitu. Oh, iya. Yang bikin mahal haji itu ya di situ. Pembatasan waktu, ya haji hanya bisa dilakukan 9 Zulhijjah. Iya. Nggak bisa berkali-kali kayak misalkan, wah bulan ini Iya, gua iya. nggak bisa Umroh haji, kayak umroh lah gua ya. bisa bulan depan. Nah, nggak bisa kan, itu hanya setahun sekali. Tempatnya dibatasin. Ya kan? Kuota maksudnya. Ya tempat kayak apa namanya, tempat Arafah. Oh, Arafah, iya, Ya kan, oke. karena kan itu terbatas. Terbatas, Artinya kan, betul. kan kalau semakin sesuatu objek itu menjadi banyak limitnya, Ya. semakin dibatasi berarti kan makin mahal gitu. Iya. Nah, berarti kan mau berangkat umroh pun, ya kan, bukan berangkat haji pun makin susah. Sehingga apa dampaknya? Ya pastinya permintaan umroh saya Makin prediksi tinggi. makin tinggi. Jadi di switch nih orang-orang Iya. yang pasarnya haji akan coba ke lari ke umroh. Makanya prediksi lo pasar umroh nanti ketika dibuka semua akan Akan besar. melesat, walaupun memang melalui ini prosesnya Tapi kira-kira protokol di sananya akan lebih menyulitkan atau gimana? Akan lebih ribet nggak menurut lo? ribet atau enggaknya semua tergantung kondisi perkembangan pandemi COVID-nya. Sekarang sih Kalau saat kayaknya ini pasti ribet. ya kita Ya. sih menunggu kalau bicara COVID-19 ya mungkin orang udah nggak begitu terlalu reaksinya nggak begitu Nah, terlalu reaktif. takut kayak dulu ya. Cuman kan banyak varian-varian baru nih yang juga sudah masuk virus internasional, virus Delta, terus apa? MU ya? Lambda, MU, Lambda, MU. Newcastle, Banyak lah pokoknya. iya, Chelsea. Leicester, bukan Leicester. Kalau ejaannya itu Leicester. Banyak orang salah nyebut, Iya. jadi kemana-mana. Nah, iya. Akan bro. Nih. Jadi terus kalau sejauh ini pemerintah membuat stimulasi kepada para pelaku usaha umroh di era pandemi ini masih oke nggak menurut lo sebagai pelaku usaha langsung? Oke. Ini akan gue jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, skip. Skip dulu, potong dulu.